Nah, sungai sendiri adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya dari daratan, lalu dia akan menuju dan bermuara di air laut. Nah, danau yaitu sungai yang lebih besar. Aliran sungai merupakan aliran yang bersumber dari limpasan, yaitu limpasan yang berasal dari hujan, glester, limpasan dari anak-anak sungai, dan limpasan dari air tanah. Selanjutnya, organisme sungai. Sungai memiliki organisme loh teman-teman yang bisa hidup di dalamnya. Air sungai yang mengalir deras tidak mendukung keberadaan komunitas plankton untuk berdiam diri karena akan terbawa arus. Nah, sebagai gantinya, terjadilah fotosintesis dari ganggang yang melekat dan tanaman berakar sehingga dapat mendukung rantai makanan di sungai. Selanjutnya adalah karakteristik sungai, yaitu adanya aliran air yang terus mengalir dari arah hulu hingga menuju ke arah hilir. Nah, teman-teman bisa perhatikan di gambar ya. Selanjutnya terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi. Kemudian adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung secara terus-menerus. Dan yang terakhir, sungai juga dihuni oleh berbagai macam tumbuhan ya, seperti ikan dan ganggang dan juga binatang yang telah beradaptasi dalam kondisi air tersebut. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor apa saja mempengaruhi ekosistem sungai. Yaitu yang pertama ada cahaya, yang dimana cahaya ini yang terdapat di ekosistem sungai memegang peranan yang sangat penting. Cahaya ini berperan sebagai penyedia energi untuk melakukan proses fotosintesis oleh berbagai organisme yang berperan sebagai produsen di ekosistem sungai tersebut. Cahaya matahari yang diterima oleh ekosistem sungai ini sangat dipengaruhi oleh berbagai macam variabel, di antaranya jumlah pepohonan yang menaungi sungai, lebat atau tidaknya pepohonan tersebut, dan juga tingkat kedalaman sungai itu sendiri. Berikutnya aliran air. Aliran air merupakan faktor utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai dan merupakan pembeda dari ekosistem lainnya. Kecepatan aliran air antara sungai satu dengan sungai yang lainnya berbeda-beda. Hal ini karena kecepatan aliran air sungai dipengaruhi oleh berbagai hal. Berbagai hal yang mempengaruhi kecepatan aliran air sungai antara lain cairan salju, air tanah, dan juga hujan. Aliran bentuk dasar sungai melalui berbagai cara, yakni erosi, sedimentasi, serta berbagai perubahan habitat yang lainnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ekosistem sungai yaitu suhu. Suhu merupakan salah satu komponen abiotik yang dimiliki oleh suatu ekosistem. Suhu yang terdapat di ekosistem sungai ini sangat bervariasi. Hal ini karena keberadaan suhu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu radiasi di permukaan, konduksi dari atap ke udara, substrat di sekitarnya, iklim, dan juga tingkat kemiringan sungai. Yang selanjutnya adalah substrat, yang dimana substrat merupakan tempat tinggal berbagai organisme. Kondisi substrat dalam ekosistem ini umumnya tidak permanen. Faktor-faktor yang mempengaruhi substrat di ekosistem sungai ini misalnya faktor organik, sisa daun, kayu, lumut, dan juga berbagai macam tanaman. Untuk faktor anorganik contohnya itu batu, bahan-bahan geologi, kerikil, pasir, dan lumpur. Selanjutnya bakteri. Bakteri ini mempunyai peranan yang penting dalam proses daur ulang energi. Bakteri berperan menguraikan bahan-bahan organik menjadi senyawa organik yang dapat digunakan oleh tanaman serta organisme lainnya. Di dalam ekosistem sungai, bakteri hadir dalam jumlah yang banyak, sehingga proses daur ulang energi dapat berlangsung dengan lancar. Selanjutnya ada kimia air. Ekosistem sungai tidak terlepas dari yang namanya kondisi kimia pada air. Pada ekosistem sungai ini, kondisi kimianya sangat bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Hal yang bergantung pada input dari lingkungan atau daerah yang ada di sekitarnya, seperti hujan dan juga penambahan bahan pencemaran yang dihasilkan dari aktivitas manusia.
Meskipun demikian, kita tetap perlu mengetahui bahwasannya oksigen tetap menjadi konstituen kimia yang paling penting dari kehidupan berbagai organisme yang berada di ekosistem sungai tersebut. Selanjutnya ada flora atau tanaman. Di dalam ekosistem sungai terdapat ganggam. Ganggam merupakan sumber yang paling signifikan sebagai makanan utama yang dimiliki oleh sebagian besar sungai. Adapun lumut merupakan tanaman yang sering kita jumpai di ekosistem sungai. Biasanya, lumut ditemui menempel di benda-benda padat misalnya batu. Adapun tanaman tingkat tinggi yang berfungsi melindungi binatang-binatang dari arus dan juga dari predator, serta sebagai penyedia sumber makanan bagi binatang-binatang tersebut. Ciri khas dari tanaman tingkat tinggi ini adalah menjalar di permukaan sungai. Contohnya adalah kangkung liat dan eceng gondok. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ekosistem sungai itu adalah invertebrata. Berbagai jenis binatang invertebrata yang kita temui di sungai adalah udang, siput, kerang, keong, remis, dan beberapa jenis serangga invertebrata. Dari jenis-jenis tersebut, komunitas yang paling dominan di ekosistem sungai adalah jenis serangga. Serangga ini berkali-kali kita temui dan hampir di setiap habitat. Baiklah, sekian materi dari saya. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.